Oke, ini ada penyearah daya dan aplikasinya ya. Jadi penyearah itu kalau kita lihat di sini nih, dia listrik AC di inputnya itu disalurkan menjadi listrik DC. Ya itu yang udah lumrah ya, maksudnya dalam elektro. Nah, dari penyearah ini itu bentuk rangkaian ekuivalennya seperti ini. Jadi ada rangkaian listrik dari grid AC itu disarahkan oleh yang namanya komponennya yaitu dioda. Nah, terus di sini ada conversion ratio optimization. Jadi ratio rate optimization kita ukur di sini dengan osiloskop misalnya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kalau dia bentuknya sinusoidal awalnya di AC, sehingga pada saat dia dialiri listrik AC, itu dia akan menjadi setengah gelombang gitu. Nah ini bentuk setengah gelombangnya yang gelombang negatif dari amplitudo negatif itu akan terpotong setengahnya. Jadi setengah pi per 2-nya itu dipotong dengan pi 2 kali pi gitu. Nah jadi ini penyarah daya diaplikasikan. Nah ini untuk setengah gelombang. Nah terus penyarah daya setengah gelombang itu meliputi dari beban dari rangkaian listriknya. Jadi di sini salah satu ciri khasnya yaitu dia mempunyai dioda, satu dioda saja gitu, dan disambungkan dengan tegangan AC atau alternating current. Nah ini kita lihat bentuknya di CRO ya, maksudnya di osiloskop. Bentuk gelombangnya seperti apa? Tadi yang saya jelaskan tadi sebelumnya, itu setengah gelombang. Nah, terus untuk satu fase setengah gelombang itu dengan persamaan seperti ini, jadi VDC Vm per 2pi dikali dengan kurung tutup dengan 1 minus cos pi ditambah theta ya, terus sama dengan disederhanakan jadinya Vm per 2pi dikali 1 min cos beta, dengan betanya itu sekitar minus pi ya. Jadi di sini tetanya itu tangan kuadrat minus 1 di omega L per R. Jadi kita ini kan dia ada beban resistif dan juga ada beban resistif. Jadi resistif dan beban induktif. Jadi dia akan mempengaruhi terhadap tegangan output. Nah, jadi kalau ada beban di setiap rangkaian, itu baik resistif dan induktif, itu mempengaruhi output. Nah, itu. Nah, coba di sini kita lihat, ini salah satu penyearah, ya, rangkaian penyearah, tapi dia gelombang penuh. Jadi dia karakteristiknya dia mempunyai 4 buah dioda yang diseri dan paralel. Jadi 2 dioda dan 1 dioda, sehingga kalau kita lihat di CRO-nya itu dia bentuknya penuh. Jadi dia gelombang dari negatif amplitudo dia akan ke bagian positif amplitudo. Nah ini melalui persamaan dari velotnya ini Vm per akar 2 sama dengan 0,707. Itu dari tegangan breakdown-nya dari dioda. Itu tegangan rata VDC.
Nah, terus di sini kalau 3 pas ya, penyarah 3 pas juga ada. Ini ciri khasnya seperti ini. Dia mempunyai 3 pas itu RST ya. Ini netralnya. Terus di sini mempunyai 3 dioda per 1 gridnya. Jadi per grid R, grid S, grid T itu diberikan dioda gitu. Sehingga di CRO-nya kita lihat ini dia gelombang 3 pas ya, sinusoidal, sehingga kita lihat di VDC-nya seperti ini. Jadi dia sebagai penyearah, jadi bagian positif gitu. Nah, terus kalau kita lihat di sini 3 pasa ya. Jadi kalau 3 pas itu penyarah setengah gelombang seperti ini. Jadi dia masih 1,73 volt ripple ya. Kita lihat di sini dari ini. Kalau ini gelombang penuhnya ya. Kalau ini dia gelombang setengah gelombang gitu. Nah, ini rangkaian catu daya DC ya. Jadi kalau kita lihat di sini trafo ya. Ada step down, kita pakai 12 volt, di sini 5 ampere, dioda bridge ya. Di gelombang penuh dia pakai IC regulator 7805 ya. Nah, ini transistor trigger ke basis apabila dia sudah memenuhi dari kapasitas dari tegangan tegangan dari yang diberikan DC ini full rectifier namanya, full penyearah, sehingga dia akan men-trigger dari tegangan basisnya, sehingga dia transistornya sebagai switching, sehingga dia ada output sebesar 5 volt, karena di sini regulatornya 0,5 berarti 5 volt ampere gitu. Nah, ini sebagai buffer aja ya, buffer. Jadi tegangan di rangkaian RL ini dia akan stabil 5 volt. Ini rangkaian catur daya DC. Nah, coba kalau kita lihat di rangkaian ini ya. Jadi ini ada AC input ya. Terus di situ ada AC DC ya. AC ke DC converter. Jadi dia merubah tegangan dari AC ke DC. Ini CB ini ya, circuit breaker. Nah, ini safety relay. Jadi ada gangguan di sini dia akan memutus langsung. Terus di sini AC input, di sini ada filter juga. Nah, terus kalau kita lihat di rangkaian ini dia ada sistem baterai ya. Nah, jadi di sini ada DC, terus ada inverter ya, dirubah lagi dari tegangan DC ke tegangan AC. Nah, dari tegangan AC baru di statik ya. Jadi di switch statik ini misalnya input yang akan digunakan nanti outputnya itu digunakan sebagai UPS. Jadi misalnya laptop ya, barang elektronik lain pada saat mati lampu. Nah, ini dia sebagai baterai charger, ada baterai chargernya. Dia pada saat dia sudah difilter, baterai charger system, dia ada DC to DC boost convert, karena dari baterai charger ini tegangannya itu hanya misalnya di situ 24, 12 ya, terus 36 misalnya. Nah, ini di convert lagi sebesar DC-nya itu misalnya tegangan AC kita 220 misalnya di rumah tangga ya. Berarti di-invert ke AC gitu. Nah, jadi outputnya di sini digunakan untuk misalnya barang elektronik, misalnya komputer ya.
ataupun misalnya sistem alarm di rumah atau yang tidak boleh mati secepatnya mungkin gitu. Nah ini UPS, rangkaian UPS. Oke, jadi dia merupakan catur daya juga ya di rangkaian ini. Terus kalau kita lihat contoh produknya seperti ini ya. Jadi ini banyak nanti di UPS itu uninterruptible power supply. Jadi dia fungsinya untuk power supply juga, tapi dia untuk membackup pada saat mati lampu misalnya, atau pada saat blackout ya. Jadi UPS ini dia uninterruptible. Jadi dia pada saat dia listrik mati, nah itu. Ini kalau kita seriusin ya, misalnya kalian misalnya pengen jadi pengusaha UPS yang benar-benar stabil, atau yang benar-benar nih UPS ini kan sebesar 2 jam ya hitungannya waktu ya. Jadi karena baterai pada saat dia mati lampu, berarti baterai itu dia akan mengeluarkan energi listriknya dan akan mensuplai daripada rangkaian komersil atau rangkaian yang misalnya menggantikan tegangan grid gitu. Besar misalnya 220 gitu. Nah ini jadi bentuknya seperti ini. Nah ini rangkaian charger baterai ya yang biasanya kamu gunakan tuh di handphone ya. Jadi dia diaplikasikan ya itu untuk charger aki misalnya. Nah, atau peralatan listrik elektronika yang memerlukan catur daya DC. Nah, jadi di sini dia mempunyai jenis ya baterainya. Jenisnya itu jenis baterai basah atau baterai kering, kan ada begitu ya baterai ya. Nah, terus dia dapat diisi ulang atau diisi ulang atau perlu di discharge ya. Jadi namanya itu SOC. SOC itu state of charge. Dan juga itu untuk pengisian charging di rangkaian charging. Nah, kalau misalnya di DOD itu discharge ya. Jadi untuk pengosongan. Nah, pengosongannya itu berarti kita menggunakan beban yang ada. Jadi dia sifatnya ada pengisian charging, ada pengisian discharge. Jadi dia pengosongan gitu. Nah, di sini juga kita lihat ya. Di sini fungsi ada beberapa IC ya. IC LM311 ya sebagai penguat ya. Nah, terus di sini juga difungsikan sebagai relay. Jadi ada tegangan yang misalnya kita berikan untuk pada saat rangkaian itu misalnya panas ataupun rangkaiannya pada saat misalnya overcharging. Nah, makanya kita perlu rangkaian atau dia tegangan dari baterai ini membalik gitu. Jadi ada bloknya di dioda gitu. Nah, itu fungsinya. Nah, ini banyak ya di baterai di charger handphone ya, charger apalagi ya. Pokoknya macam-macam charger, intinya seperti ini rangkaiannya. Nah, terus di sini ada blok diagram kontrol motor DC ya. Kalau kita lihat di sini namanya pengendali kecepatan motor DC. Jadi kalau kita lihat di sini dia pengaturan motor DC itu kan hanya pengatur pada sisi tegangan pada sisi outputnya. Jadi
pengaturan dari rangkaian penyearah daya dapat digunakan untuk mengontrol kecepatan maupun dia dapat memutar motor DC. Nah, jadi biasanya di aplikasinya itu banyak di industri ya, pada mesin-mesin produksi itu dikontrol secara manual atau otomatis di sini. Nah, yang jelas di sini dia mempunyai armatur motor DC dan beban ya. Di sini rangkaiannya. Di sini tachometer untuk melihat kecepatan motor itu sendiri ya. Terus di sini ada sensor arus. Nah, jadi di sini pada saat AC dikonvert ke DC, jadi dia melakukan gain, ya gain itu pembesaran. Jadi di sini loop control dari kecepatan itu sendiri. Nah, ini seberapa banyak tegangan yang ditambahkan, maka semakin cepat motor akan berputar atau bebannya gitu. Oke, kita masuk ke rangkaian pemicu ya. Jadi kita sebut di sini rangkaian pemicu dan komutasi dari SCR. Jadi prinsipnya itu kita lihat dari komponen semikonduktor. Nah, kalau kita tahu komponen semikonduktor itu dia ada tipe ya. Jadi tipenya itu tipe N. Jadi proses tipe N bagaimana, proses tipe P itu bagaimana, itu ada di fisika ya, mata kuliah fisika. Nah, jadi intinya itu kalau isolator dan konduktor itu sangat beda dengan semikonduktor. Kalau konduktor itu dia mengalirkan arus listrik, ya, maksudnya dari dari positif ke negatif gitu. Itu cepat, maksudnya bisa mengalirkan arus listrik. Kalau isolator dia tidak bisa mengalirkan, dia memblok atau dia tidak dapat mengalirkan arus listrik. Tapi kalau semikonduktor itu bahannya itu dia bisa mengalirkan arus listrik, juga bisa memblok arus listrik gitu. Nah, bagaikan misalnya keran, sebagaimana arus yang akan dialiri itu kita bisa kontrol dengan bahan semikonduktor. Oke, di sini ada kita sebut rangkaian pemicu transistor ya. Kalau kita kemarin itu IGBT ya, yang sudah di kemarin. Nah, bedanya itu terhadap terhadap transistor itu dia ada gain, ada kolektor dan emitor. Kalau di sini ada bagian basis, ada bagian kolektor dan emitor. Kalau di transistor. Nah, di sini kita sebagai saklar berarti pemicunya itu ada di basis kalau transistor, kalau IGBT itu ada di gain. Itu yang perlu diingat. Nah, ini rangkaian pemicu SCR ya. Jadi dia dapat men-on-kan memerlukan perlakuan khusus ya kalau SCR ini. Jadi di bagian V-in-nya ya, itu kita lihat di IGT-nya itu ya, itu dia berbanding searah dengan VGT gitu. Nah, jadi loadnya di sini SCR pada saat dia tertrigger antara V-in dan ground-nya itu dia dipanjar maju ya atau forward bias dia pada terminal anoda dan katodanya, serta dia diberi picuan berupa arus listrik pada terminal gate. Jadi di sini ada arus dan tegangan IGT ya, I-gate atau V-gate ini ya. Jadi dia akan terpicu sehingga load ini atau tegangan di sini akan mengalir ke ground. Gitu. Jadi dia harus memerlukan perlakuan khusus gitu. Nah, terus di sini kita lihat rangkaian pemicu SCR ya.
Jadi tegangan gate kita lihat di sini terhadap arus gate ya, itu pada saat tegangan dia di garis ini, maka dia karakteristiknya akan mengonkan pada saat dia ketemu di P-nya ini gitu. Jadi sehingga dia mempunyai batas maksimum. Jadi pada saat misalnya ter-trigger antara VG-nya dan V-gate dan I-gate-nya ya gate, dia akan tertrigger dari titik P ini. Jadi kalau kita lihat ya, SCR itu sebagai pemicu. Jadi kita lihat tegangan ratingnya. Nah, tegangan ratingnya ini kalau kita lihat di grafik itu ya, dia ditentukan dari arus pemicuannya. Jadi agar aman itu kita lihat di datasheet ya, datasheet. Jadi kalau misalnya ini arus picu dari tegangan dari atau arus dari SCR berapa sih? Nah, itu kita lihat di datasheetnya sehingga komponen tersebut bisa terjaga ya, maksudnya bisa aman dan tidak rusak. Nah, SCR ini itu pada saat di trigger itu dia mempunyai daerah picuan ya, picuan minimum ya, ini picuan maksimum. Jadi ini dia di trigger itu picuan ya, trigger. Dia ada trigger minimum, ada trigger maksimum. Jadi kalau dia di trigger minimum, dia akan mempunyai batas dari maksimum yang dilewati pada gate tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini rangkaian pembangkit ini ya, pulsa pemicu SCR. Kalau kita lihat ya, di sini dia tegangannya DC ya, terus 1:1 dari trafo pulse ya, pada saat misalnya dia tertrigger karena dia ada kapasitor di sini. Jadi rangkaian RC. Nah, pada saat dia tertrigger di gate-nya itu, maka arus dari anoda ke katoda akan berjalan gitu. Maksudnya akan mengalirkan. Dan juga kalau kita lihat di sini ada aplikasi di rangkaian pemicu ya, SCR. Nah, ini pakai IC 55 atau IC multivibrator ya. Jadi dia ada on, ada off, ada on, ada off. Nah, jadi di sini untuk rangkaian SCR-nya. Jadi dia mempunyai dengan pemicunya itu yaitu dari IC 55 ini. Nah, jadi dia menghasilkan satu gelombang output ya. Terus dia dapat digunakan untuk memicu SCR. Jadi di sini dia IC ini diatur ya dengan perbedaan sudut penyulutan. Jadi misalnya kalau kita lihat pakai osiloskop itu gelombangnya itu sekali disulut misalnya bentuknya square dan periodenya misalnya panjang gitu. Nah, kalau misalnya kita sulut berapa kali dia akan rapat periodenya sehingga menambahkan rangkaian square itu sendiri. Gelombang square itu. Nah, di sini juga ada pakai IC TGA ya. Jadi TCA ya. Jadi di sini rangkaiannya ini menghasilkan arus penyulutan yaitu berupa pulsa yang diatur. Nah, kalau kita lihat ya di sini ya, pulsnya ini dapat diatur. Jadi dia misalnya tertrigger satu kali ya, terus nanti di periode ke detik berikutnya disulut berapa kali. Nah, sehingga di tegangan misalnya tegangan 15, 14, 15 itu
dia akan beda dengan, jadi setelah disulut ya, itu dia pulsanya itu kita atur, misalnya kita mau pulse yang bagaimana misalnya untuk men-trigger sensor misalnya. Nah, jadi dia bisa diatur jenis pulsanya atau jenis gelombangnya ya. Nah, terus di sini apa sih komutasi itu ya, SCR dengan kapasitansi. Nah, kalau kita lihat apabila SCR itu sudah on ya, maka akan on terus ya gitu. Jadi pada saat di trigger sekali dia akan on terus walaupun pemicuannya sudah dihentikan. Jadi pada saat disulut SCR, mekanismenya itu dia terus ya, walaupun dia sudah dimakan. Cara mematikan SCR itu dengan istilah komutasi. Nah itu ya komutasi ya. Jadi dia mematikan SCR ternyata. Nah jadi sudah pada saat SCR itu mati ya dari sumber dia, jadi dengan memberikan mematikan sumber, jadi yaitu dia menutup sumber terus dari anoda yang katoda tadi. Nah sehingga SCR itu akan off gitu. Nah di sini kalau kita lihat secara komutasi ya, matikan dioda SCR itu dia dari sumber listrik DC. Itu kita kalau kita sebut komutasi paksa atau force commutation. Nah, jadi di sini SCR itu dia harusnya dia pada saat otomatis mati, nah itu dia seperti ini. Pada saat misalnya dia sudah on, dia akan penuh ya, pada saat pengosongan dia akan mati gitu. Nah, ini bentuknya. Nah, terus dia memanfaatkan kapasitor ya untuk komutasi itu. Jadi kalau dia sistemnya paksa ini seperti ini. Nah, kalau dia paksa itu ada beban, kita switch on off aja di sini. Tapi kalau dia secara otomatis apabila dia sudah sudah penuh, nah dia akan di kapasitor dia akan mati gitu. Oke, selanjutnya penyiaran terkendali dan aplikasinya. Nah, ini kita pakai, kenapa di situ kita sebut penyiaran kendali, berarti kita memakai komponen yang namanya itu SCR. Nah, di sini SCR ini dia dipicu sehingga kita bisa mengendalikan yang mana nih yang harus disearahkan gitu. Nah, ini bentuk persamaannya ya. Nah, jadi nanti ini PPT ini saya akan berikan ya, lewat bagus. Nanti di share aja Gus ya. Oke, rangkaian penyiaran terkendali ya, gelombang penuh. Jadi di sini dia sama, kita menggunakan 4 dioda sehingga arus pemicuan ya, ini arus DC-nya ya, output DC-nya ya. Jadi yang dihasilkan seperti ini gelombangnya. Jadi kita bisa mengontrol bentuk bentuk daripada output yang akan disearahkan. Nah, ini kalau kita lihat ya, pemicu misalnya dua pemicu yang kita aktifkan, maka gelombang outputnya seperti ini, gitu. Nah, terus ini rangkaian penyiaran terkendali 3 pas, ya, setengah gelombang. Jadi dia dikendalikan oleh SCR juga pemicunya. Nah, soalnya kenapa kita bilang SCR itu ya sebagai pengendali 3 pas banyak digunakan di industri. Jadi industri itu dia
ini ya, apa namanya, memakai ya, banyak kan memakai untuk kendali apa, masalah misalnya penyarah pasti dia menggunakan SCR. Nah, jadi outputnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini gelombang penuh sama juga ya. Jadi tegangannya itu seperti ini. Jadi kita lihat ripple-nya ya di bagian RS, RT, ST, RT ya. Jadi dia akan searah atau output dari current. Nah, di sini Gus, tugas kedua Gus. Sebutkan output rangkaian penyearah 3 fasa gelombang penuh. Nah, ini harus di ini ya. Coba ini bentuk ininya apa nantinya. Gus, coba di screenshot Gus. Baik, Pak. Oke ya. Kita lanjut. Kontrol motor listrik DC. Nah, ini juga banyak ya di industri ya, di elektronika daya di sini. Jadi case-nya itu dia 3 pas, terus dia ada penyaratan terkendali di sini tegangan DC ya. Syaratnya motor DC itu dikontrol oleh tegangan DC. Jadi tegangannya seberapa besar tegangan itu akan mempengaruhi dari driven atau dari motor listrik itu sendiri. Ya, kalau kita lihat di sini chartometer, maka RPM-nya itu ya, rate per menitnya itu akan terkontrol dengan penyarah terkendali ya. Jadi penyarah terkendali itu dia akan mengendalikan seberapa besar sih motor itu akan berputar gitu. Nah, ini rangkaiannya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di rangkaian ekivalen ya, kalau misalnya ada proyekan mengontrol arus motor DC ya, kecepatan motor DC itu sangatlah mudah ya. Jadi speednya itu kita atur dengan rangkaian seperti ini. Ini rangkaian utamanya ya. Terus ini rangkaian pengontrolnya. Jadi pada saat misalnya motor itu berputar ya, dia akan terlihat pada saat motor itu seberapa besar sih putarannya gitu loh. Seberapa besar putaran yang akan dikontrol gitu. Nah, itu kita lihat rangkaian di sini. Nah, ini intinya di sini dia ada penyearah pada memakai rangkaian SCR ya gitu. Nah, kita lihat di sini AC regulator dan aplikasinya. Jadi kita perlu AC ke AC juga gitu. Jadi inputnya AC, keluarnya AC. Nah, itu kita sebut dengan AC regulator. Nah, di sini AC regulator ini di peranan industri ya, di industri nantinya itu banyak keperluannya. Ya, misalnya kalau kita lihat ya, di industri itu banyak peralatan-peralatan listrik ya, untuk misalnya dikuatkan ya. Jadi dia dikuatkan untuk misalnya step up ke kayak trafo ya. Jadi trafo itu misalnya step up atau step down. Nah, ini banyak fungsinya. Tapi kalau kita lihat di ini ya, rangkaian yang akan kita next selanjutnya ini, dia menggunakan rangkaian SCR atau teriak ya. Jadi dengan pengaturan gelombang, ternyata gelombang outputnya itu pada saat diinputkan dia memakai pengendali SCR ya, sehingga dapat tegangan yang diinginkan. Jadi yang kita sebut AC regulator itu banyak ya, maksudnya regulator satu pas, terus regulator satu pas unidireksional ya kan. Nah, itu dia pada saat dia
pengaturan tegangannya itu dapat diatur melalui sudut penyulutan. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini AC regulator satu pas unidireksional. Jadi kalau kita lihat dari grafiknya itu ya, dia AC, kita lihat di ini CRO ya, dia bentuknya AC pulse sini. Nah, begitupun sama, misalnya kalau kita picu dengan SCR, dengan dia berbolak-balik, itu hasilnya juga sama gitu. Nah, ini nanti digunakan di industri itu buat apa sih gitu ya. Jadi ini satu pas regulator, AC regulator satu pas. Jadi dia untuk seberapa besar tegangan yang akan diinginkan itu nanti diatur oleh SCR ini gitu. Rangkaian SCR yang dibulak-balikan itu alternating current ya, satu pas unidireksional. Nah, rangkaian AC regulator satu pas kalau bidireksional ya, di situ dia kita lihat pemicu SCR-nya seperti ini. Jadi di sini ada pemicunya. Nah, pada saat dia tidak dia unidireksional, tidak searah, makanya ditambahkan 4 buah dioda bridge sehingga dia bidireksional. Nah, ini jadi pemicunya itu yaitu SCR gitu. Dari tegangan AC yang akan diinginkan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, CRO-nya pada saat dia outputnya, tegangannya ini akan kita setting gitu. Jadi settingnya itu berapa? Kalau ini kan stabil dari AC ya. AC itu kan dia 220 atau 380. Tapi kalau dia pakai bidireksional satu pas, misalnya tegangan itu kita perlu lebih daripada 220. Ini bisa kita setting dengan rangkaian pemicu SCR. Nah, bentuk tegangan seperti apa? Ya seperti ini jadinya. Jadi penyulutannya itu ya, tadi ada penyulutan kalau kita lihat ya. Ini penyulutan itu pemicu SCR-nya. Kalau kita sulut seperti ini gelombangnya, dia akan mengeluarkan output AC seperti ini gitu. Nah, terus di sini rangkaian AC regulator 3 pas unidireksional. Ini sama, jadi ditambah saja untuk AC R ya, fasa R, fasa S, fasa T ya. Di sini RS ya, ST dengan persamaan sebagai berikut. Nah, di sini TR ya. Jadi kalau kita lihat dari rumus VRMS-nya ya, ini hanya kita lihat di sini dari outputnya seperti ini gitu VRMS. Nah, ini yang regulator 3 pas unidireksional. Nah, jadi pada saat rangkaian itu terpicu ya, itu dia pada fasa ke netralnya itu dapat dihitung ya. Jadi dihitungnya itu dia melalui rumus ini gitu. Nah, jadi kita lihat VRMS dari tegangan VRMS-nya terhadap misalnya R ke S, terus S ke T, nah T ke R. Nah, itu dia mempunyai, jadi semakin besar gate yang terminal akan disulut ya, disulut ya, sudut penyulutannya itu pada masing-masing fasa ya, kita lihat fasa ya, fasa itu di RST-nya dia, maka besar nilai dari tegangannya dari outputnya itu akan kecil gitu, misalnya gitu. Nah, ini makanya di sini kita sebut dengan rangkaian AC unidireksional. Jadi dia dapat dilihat dari fasa R terhadap N misalnya, S terhadap N. Nah, itu dia VRMS seperti ini gitu. Terhadap sinusoidal yang ada kan nanti dia bentuknya sinusoidal.
Nah, kalau ini bidireksional. Jadi kalau bidireksional itu kita hanya menambahkan seperti ini, bukan ditambah lagi dioda bridge. Jadi sesuai pemicunya itu sesuai fasanya. Jadi dia misalnya fasa berapa ya, kita lihat itunya grafiknya ya. Jadi pada saat dia bidireksional itu dia dapat disearahkan oleh SCR yang berikutnya gitu. Nah, sehingga sama ya. Jadi kalau tegangan yang dihitung ya dari fasa netralnya itu persamaannya hampir sama dengan yang sebelumnya ya, yang di undirectional. Nah, terus kalau kita lihat di sini ya, itu kan kita hanya menambahkan satu komponen SCR ya. Jadi pada saat dia bidireksional itu hanya menambahkan satu saja. Tapi pemicunya itu nanti sesuai dengan fasanya aja, bagian fasa R terhadap N misalnya, fasa S terhadap N, terus fasa T terhadap N. Nah, di sini rangkaian AVR ya, kita lari ke AVR ya. Jadi AVR itu Automatic Voltage Regulator. Nah, kalau kita lihat ya, di sini ada trafo arus ya. Terus di sini ada trafo tegangan ya. Dia menimbulkan eksitasi. Terus di sini ada AVR-nya dan dilengkapi oleh ini elektronika daya. Di sini kita sebut SCR-nya elektronika daya. Nah, di sini ada pengisian ya, pengisian baterai. Terus di sini ada breaker buat safety ya. Terus di sini ada arrestor juga. Nah, ini di pembangkit listrik biasanya dia automatic voltage regulator itu misalnya pada saat di generator misalnya untuk pengaturan tegangan ya, misalnya diperlukan 20 kV ataupun misalnya 30-40 kV gitu ya, tapi dia tidak kurang gitu, maksudnya kurang atau lebih gitu yang diminta. Makanya di sini ada voltage regulator yang akan ditanggulangi oleh trafo tegangan atau trafo arusnya ya. Nah, eksitasi ini dia pada saat trafo arus ini ada ini ya masalah gitu ya dari generator. Nah, itu dia akan menyulut daripada tegangan terhadap elektronika daya, yaitu SCR di sini ya komponennya. Nah, makanya di situ kalau kita lihat arrestor itu akan berfungsi ya, dia akan menjaga di sini terhadap breaker sistem yang ada. Makanya di sini ada pengisian. Nah, makanya pada saat dia tertrigger, maka SCR akan bekerja, maka APR-nya pun akan berfungsi gitu. Di titik-titik ini dia akan mengalirkan arus listrik dan sehingga dia dapat mengurangi atau dia dapat menambahkan gitu di trafo arus yang misalnya tidak stabil. Nah, terus kita ke rangkaian DC chopper ya. Nah, di rangkaian DC chopper ini kenapa sih kita perlu DC ke DC lagi gitu? Tadi kan AC ke AC ya. Jadi rangkaian ini ya kita sebut dengan rangkaian pembagi. Tapi arusnya direksional. Jadi dia punya arah. Terus secara konvensional kalau kita lihat ya DC chopper ini biasanya dia ada misalnya tegangan nih dari 5 volt kita naikin ke 20 volt misalnya DC. Nah, biasanya kalau kita gunakan rangkaian DC chopper dengan konvensional itu terjadi adanya panas ya pada rangkaian dan juga efisiensinya nggak maksimal gitu. Ini yang disebut
apa namanya DC chopper. Jadi dia mengkonverter aja, misalnya di sini besar, di sini di sini kecil kita besarin, di sini kecil kita besarin gitu. Jadi tapi sama tegangannya DC juga gitu. Nah, rangkaian DC juga menggunakan rangkaian kontrol dengan memakai ini ya apa elektronika daya gitu. Nah, elektronika daya ini kita pakai gate ya. Di sini ada teriak ya. Jadi di sini ada dioda ya. Jadi dia mengontrol daripada DC itu sendiri sebagai step down gitu. Jadi di bagian phase sumber ya terhadap V-out-nya maka dia akan mengalami step down itu di sini bagian outputnya. Nah terus di sini posisi saklar off rangkaian DC chopper kalau kita lihat ya. Jadi phase sumber ini pada saat di step down itu saklarnya off ya pada saat diaplikasikan ya sini dia sebagai saklar di sini. Nah di sini rangkaian apa di bagian loadnya ini ya sehingga V-out-nya ini tetap dia menjadi sesuai dengan yang ada di sisi arus beban di sini atau di trafo ya. Nah terus kalau kita lihat dari kurvnya itu ada dia berbentuk outputnya seperti ini jadinya down ya. Jadi daripada VS itu sendiri. Terus kalau kita lanjut, nah di sini rangkaian chopper step up. Jadi pada saat dia di rangkaian ekuivalen, pada saat dia di switch on ya ininya sebagai saklar tertutup dia bentuk loop ya sehingga rangkaian yang akan rangkaian yang akan di step up-kan itu tegangannya itu lebih besar daripada tegangan sumber ya tentunya ya kan. Nah itu sebagai saklar kalau saklar tertutup ya maka dia akan mengisi induktor dulu tuh kalau kita lihat dia loop tertutup di sini. Nah pada saat dia sebagai loop tertutup maka tegangannya itu akan besar gitu. Jadi kalau kita lihat ini berdasarkan hukum Kirchhoff ya. Jadi dia merupakan penjumlahan tegangan dari tegangan sumber terhadap tegangan induktor sehingga tegangannya itu akan besar gitu ya. Kalau misalnya dia sebagai rangkaian tertutup ya. Dia kan ada tertutup di induktor, ada tertutup pada ini. Jadi pada saat dia terbuka ini dia akan besar. Jadi dia akan melewati beban itu sangat besar. Tapi kalau misalnya dia tertutup ini akan sama aja ya. Dia pokoknya ini dia akan terbuka maka di sini akan besar gitu. Ini chopper pakai induktor. Oke, di sini ada juga chopper dia step down ya atau step up. Jadi dia bisa dikategorikan dia bisa dua-duanya gitu, step down atau step up. Nah, kalau di sini lihat rangkaian kontrol dalam penyarahnya ya, kita lihat di induktornya dia mainan rangkaian L sama C doang gitu. Jadi dia kita lihat terhadap tegangan dan arusnya, kita lihat dia di ini ya, dari tegangan di choppernya ini. Nah ini kita lihat di V-out-nya itu kalau misal dia terbuka ya, maka dia akan
down. Tapi kalau misalnya dibuka tapi dia pakai induktor, dia akan step up ya. Nah, ini chopper kelas B ya, dia ada kelas-kelasnya. Jadi di situ ada, kalau kita lihat di ini kelas A ya, choppernya. Terus di sini ada kelas B ya. Nah, ini di bagian sisi di positif di bagian kuadran ke mana nih? Jadi di bedanya kalau dia yang ini ya di sini gitu loh. Bagian positif ya positif. Kalau ini bagian negatif positif. Oke, terus chopper kelas C ya. Nah, kalau kelas C ini di bagian seperti ini gitu. Di bagian tegangan terhadap inputnya. Nah, jadi dia hanya bisa sama tegangannya sama misalnya dia DC ya, DC chopper, AC chopper nggak. Nah, terus dia ada V-out-nya ya. Di sini maka tegangannya itu terhadap V-in itu dia akan besar ya. Jadi ngikutin dari V-in terhadap V-out. Nah, makanya kalau misalnya dia step up, dia ada induktor. Terus karakteristik arus tegangan chopper. Nah, kita lihat di sini terhadap arusnya ya, V-out-nya. Dia itu kalau di choppernya ya, itu dia ada chopper 1, chopper 2 ya. Jadi tegangannya atau arusnya itu beda nantinya. Nah, ini chopper kelas C ya. Nah, jadi pada saat chopper kelas C ini ya, dia mempunyai karakteristik arus tegangan chopper. Jadi pada saat arus tegangan chopper ini dia merupakan gabungan antara kelas A dan kelas B ya. Jadi dia mempunyai karakteristik seperti itu. Jadi pada saat dia sebagai penyearah atau dia sebagai pembalik inverter. Nah, makanya pengoperasian chopper ini harus diperhatikan dari kedua saklar ini. Gitu. Chopper 1 dan chopper 2. Oke, ini ada juga chopper kelas E. Kita lihat saklarnya aja di sini. Channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Berarti dia mempunyai 4 channel dari chopper. Nah, biasanya produk chopper ini dia bentuknya seperti ini ya. Kalau kita lihat di industri Italsi, nah, terus dia mempunyai ini ya heatsink di sini karena kalau prinsip konvensionalnya dia tadi panas ya, panas terus juga ini efisiensinya itu lama-lama bisa menurun gitu karena di rangkaian dayanya itu kalau kita untuk step up ya, jadi tegangannya kecil tapi arus itu diperbesar gitu. Nah, jadi step up itu kita melihat dari sisi induktornya. Kalau kita udah main induktor berarti dia berinduksi. Sehingga arus yang didapat itu kan kalau dia bebannya induksi, maka dia akan mengalami ini ya, panas di situ. Makanya di situ ada heatsink. Jadi di sini ada penangkal panasnya gitu, yang hitam ini. Terus step up solar cell misalnya, ya rangkaian step DC chopper step up solar cell contohnya ya. Jadi di sini ada solar cell, misal 12 volt, kita induksikan ya melalui chopper. Nah, terus di sini ada
misalnya IGBT ya, misalnya, maka tegangan dari bebannya itu dia akan disarahkan lagi ya, sehingga tegangan yang diambil itu dapat tinggi karena di sini ada induktornya gitu. Terhadap beban, jadi beban disesuaikan. Kita pakai DC chopper. Nah, rangkaian inverter ini dan aplikasinya. Kalau inverter itu kan dia jadi pada saat menginvert ya. Jadi pada saat tegangan DC itu dia akan pada saat di posisi setting ya, setting misalnya 12 volt, maka tegangan di sini akan mengeluarkan tegangan AC gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan invert DC AC ya. Jadi pada saat tegangan misalnya 200 watt. Nah, 200 watt 220. Padahal masuk inputnya itu kamu tegangan DC. Kenapa di sini keluarnya tegangan AC gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan inverter gitu. Nah, kita lihat dengan aplikasinya ya. Nah, ini rangkaian inverter satu pas. Jadi pada saat di sini DC, di sini ada syarat minimalnya switch ya. Jadi tegangan DC ini kita cacah gitu. Itu itunya sih apa prinsip dasarnya. Nah, pencacahan ini itu kita sebut dengan switching 1 2 3 4 ya. Sehingga dia membentuk tegangan satu pas nantinya gitu. Nah, ini menggunakan arus apa rangkaian atau komponen elektronika daya gitu. Nah, karena kenapa? Kalau DC itu arusnya besar biasanya. Nah, tapi tegangannya itu stabil. Nah, pada saat dia tegangannya itu stabil, arusnya besar, maka di sini komponennya perlu yang daya tahannya itu kuat gitu atau stabil juga. Makanya kita perlu rangkaian elektronika daya di sini. Jadi T1, T2, T3, T4 ya harus ini apa cross gitu. Itu prinsipnya. Terus di sini kita lihat ya dari PDC, terus dia melewati saklar. Kalau dia tertutup ya harus melewati S1, terus dia ini tutup juga S2, maka dia akan begini. Gitu. Nah, kalau dia S3-nya apa? Kalau S3-nya on, berarti kan ininya off ya, terbuka, ininya tertutup gitu. Jadi pada saat dia ini juga tertutup, maka dia akan ke bawah. Makanya dia membentuk gelombang arus bolak-balik. Itu prinsip dasarnya. Nah, ini juga 3 pas sama. Jadi 3 pas itu seperti ini. Nah, ini rangkaian beban di sini, R, S, T jadinya. Nah, ini dia mempunyai 6 saklar ya untuk inverter 3 pas. Nah, maka rangkaian penghalus gelombang kotaknya ya kita lihat di sini ada tegangan referensi yang kita sebut PWM, pulse width modulation. Ini switch-nya ya, on off. Di sini filter load-nya dia untuk mensmoothkan atau menghaluskan modulation waveform-nya. Jadi carrier waveform-nya itu dia biasanya banyak noise, maka difilter di bagian load-nya itu VOT-nya. Oke, terus rangkaian lampu emergency. Nah, seperti ini nih. Gampang ya. Jadi di sini ada AC input ya. Emergency kan kalau mati PLN berarti kan lampu ini harus hidup ya. Berarti kalau lampunya ini hidup, maka di situ perlu charger. Jadi dari charger ini
Kalau AC-nya dari PLN ada, berarti dia mencharging dulu nih baterai sampai penuh. Setelah itu baru DC to DC converter. DC ke DC converter ini dia memaksimalkan kebutuhan dari AC output. Misalnya di sini perlu 220, berarti dia di step up. Nah, di sini ada converter AC DC langsung ya. Maksudnya AC DC terus dari AC DC ini di-invert lagi DC ke AC ya melalui static switch yang tadi. Jadi dia ada switching di sini sehingga dia memenuhi kebutuhan AC pada beban. Ini rangkaian lampu emergency. Itu hal yang simple ya kalau kita lihat. Tapi ya kayak begini isinya. Nah, terus rangkaian inverter solar cell. Nah, di sini pada saat source-nya ya, pembangkitnya itu solar atau matahari, di situ dia akan mengisi baterai ya. Nah, di sini pakai inverter, berarti kan dari 12 itu di-invert ke 230 misalnya. Nah, ini untuk pompa air, laptop, lampu, TV, bagaimana beban AC. Tapi kalau misalnya 12 volt, kita bisa pakai misalnya cooler, HP, spotlight, kipas DC ya. Nah, ini banyak sekarang nih temanya untuk tugas akhir gitu. Bisa diaplikasikan. Jadi inverter ini fungsinya untuk menginvert dari AC ke DC, dari DC ke AC. Itu untuk penggunaan beban rumah tangga, misalnya begitu. Nah, terus kontrol kecepatan dan torsi motor dengan VSD ya. Jadi speed driver, variable speed driver ini, VSD ini, kita bisa melihat kecepatan motor listrik itu seberapa cepat dia akan melaju gitu. Maksudnya dia akan fungsi rangkaiannya bagaimana sih? Nah, kita lihat di sini. Dia ada penyarah dan juga ada inverter. Ya, ini dia bentuk produknya. Jadi kalau kita putar ya dari rangkaian kontrolnya, di sini ada knopnya, rangkaian kontrol. Nah, ini dia akan men-switch sebenarnya dari rangkaian inverter. Maka motor di sini akan berputar sesuai dengan kecepatan yang diinginkan, RPM-nya. Jadi dia pakai inverter ya untuk torsi motor menggunakan variable speed driving. Jadi VSD kalau kita sebut. Nah, ini juga banyak nih untuk TA-nya atau skripsinya mahasiswa. Gitu. Nah, rangkaiannya begini. Gitu. Aplikasinya. Nah, terus ini ada ini ya, kalau kita lihat kalau untuk rangkaian elektronika daya itu kita menggunakan software PESIM misalnya. Nah, itu PESIM itu kalau kita lihat itu bisa didemokan langsung, nanti kamu download ya. Coba di-download. Nah, bentuknya seperti ini tampilannya ya untuk PESIM. Jadi elektronika daya itu kita bisa bisa aplikasikan itu dalam bentuk rangkaian ataupun software. Tapi untuk biasanya pemodelannya dulu kita pakai rangkaian PESIM ya. Jadi tampilan software seperti ini. Kalau kamu bisa buat ini ya, itu ada PESIM demo 8.5 ya. Nah, ini kita bisa download softwarenya. Biasanya kalau di TA bimbingannya saya, dia bisa pakai software PESIM itu di lab itu bisa diaplikasikan bentuk apa aja gitu. Jadi tema judul yang akan diambil itu sangat mudah nantinya untuk simulasi.
Nah, ini banyak digunakan di solar panel nantinya kalau rangkaian misalnya DC chopper tadi ya, rangkaian VSD ya, rangkaian inverter ya, terus rangkaian misalnya pengujian komponen elektronika daya gitu kan. Nah, itu bisa digunakan di PESIM ini gitu. Oke, berhubung udah jam berapa nih, Gus? Jam berapa, Gus? 10 lewat ya. Jadi tadi ada tugasnya ya. Ya, Pak. Terus nanti ini saya berikan PPT-nya semuanya. eh kita materi sampai situ ya. Software PESIM. Jadi software PESIM itu bisa digunakan di mana saja. Ya, maksudnya kamu download dulu itu nanti jadikan keahlian kamu tuh standar dari orang elektro. Ya, apa sih itu PESIM itu gitu. Nah, itu harus mempunyai curiosity atau curiosity itu apa tuh? Curiosity apa, Gus? Apa, Gus? Curiosity. Kenapa, Pak? Curiosity. Hmm, Ya, Pak. Kita harus mempunyai curiosity gitu, Gus. Apa tuh? Sebagai ini ya, maksudnya anak muda gitu ya, itu harus mempunyai curiosity. Nah, curiosity itu hal-hal yang penasaran. Jadi penasarannya misalnya dalam bentuk kita mempunyai bidang ilmu elektro. Jadi kalau misalnya ya saya bicara misalnya, coba ini PESIM, PESIM itu apa sih? Nah, tolong tingkat curiosity-nya ini kan gitu, ditingkatkan gitu. Oh iya, PESIM itu apa sih? Kata Pak Rocky gitu. Itu banyak source-nya ya. Jadi nggak perlu diuraikan secara detail. Biasanya kan kalau generasi sekarang ya. yang akan dipakai untuk ini ya, untuk syarat kelulusan gitu ya. Nah, itu kita curiosity-nya harus ditampilkan, gitu. Harus ditingkatkan gitu. Nah, ini PESIM ini ya, itu untuk macam-macam. Jadi kalau di elektronika daya itu biasanya sebelum kita melakukan ke prototype ya, itu untuk power sim namanya ya. Jadi dia ada mensimulasikan penggerak motor ya, kontrol digital, terus juga misalnya simulasi fotovoltaik ya, itu banyak. Nah, ini sangatlah penting ya buat elektro ya, khususnya yang uh, jurusan bidang ilmuwan KST ataupun KIK ya, itu. Jadi ya ini harus benar-benar kita kuasai PSM itu apa sih. Ini tampilan seperti ini, dia kayak apa ya, kalau kita lihat ini kayak biasa aja ya, maksudnya ada misalnya kita mau bikin project nanti bentuk rangkaian-rangkaian kayak EWB gitu ya. Nah, dia juga nanti hasilnya itu kita bisa merangkai di situ ya. Jadi PESIM itu yaitu daya yang disimulasikan nih berapa sih daya, misalnya superkapasitor, baterai, turbin angin, semua itu kan dia mempunyai, atau fotovoltaik ya, dia mempunyai berapa sih besaran daya yang akan ini daya listrik ya. Jadi yang akan dihitung misalnya atau akan dibuktikan, di proof it gitu. Nah, jadi
keseluruhan dari rangkaian itu disimulasikan dulu ya dalam bentuk simulasi rangkaian elektronik. Itu disebut dengan PSC. Banyak ini source-nya. Kamu juga bisa di YouTube ya. Di YouTube juga bermain di sini, maksudnya mengaplikasikan juga. Nah, di situ sedikit demi sedikit ya, apabila tidak tahu, coba curiosity-nya ditambah gitu. Jadi jangan nunggu aja dari materi dari dosen gitu. Nah, itu juga salah kaprah juga nanti kuliahnya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Nanti ini semua PPT akan saya berikan ke lewat Bagus ya. Jadi nanti disebar ya Gus ya. Nah, Ke baik, Pak. semuanya Gus, jangan sampai ada yang enggak Gus. Nah, terus tadi kita mempunyai tugas ya. Tolong ini di manual written ya. Jadi manual ditulisnya manual tadi. Mana tuh? Nah ini. Jadi manual ya kita bisa kan pakai mistar ya. Jadi jangan ngasal pakai tangan gitu ya dirangkai ini gitu ya. Nah ini juga nanti outputnya ya. Output rangkaiannya penyala 3 gelombang fase penuh. Ini pakai ukuran kertas A4 aja. Ya A4 tahu kan? Ada yang tahu A4 nggak? Nggak ada yang tahu nggak apa ukuran kertas A4 nggak? Hah? Ada nggak? Tahu semua ya? Oh, Pak. Oke. Tahu. Alhamdulillah kalau tahu ya. Nah, nggak apa-apa yang masih di luar ya, karena kita kan sudden ininya tuh jadwalnya juga nggak ini ya, nggak nentu juga nih. Jadi kemarin itu banyak yang angkatan 2017 ya khususnya, itu dia kayak semacam apa ya kalau kita sebut itu cuci gudang gitu. Jadi banyak yang harus dipikirin gitu, sehingga sidang itu jadinya banyak gitu acaranya gitu. Makanya banyak juga kita terdelay ya untuk matkul kita ini yang semester pendek. Tapi nggak ini ya, semua itu ada semua di materi ini untuk oleh elektronika daya, khususnya yang jelas kalian ngerti ya bagaimana itu elektronika daya itu dia mengukur sebagaimana komponen-komponen elektronika yang digunakan nanti di pabrik ya, ataupun desain di pabrik IC ya, pabrik transistor misalnya, IC kan transistor juga IC ya, atau pabrik komponen elektronik. Nah, itu digunakan atau enggak di industri gitu. Jadi kita melihat di situ seberapa ini sih dayanya. Daya itu kan banyak nanti olahannya atau ininya, skupnya ya. Jadi skupnya itu kalau daya itu biasanya kita bisa bermain dengan temperaturnya, temperatur safety ini berapa sih? Ya dengan proteksinya, terus dengan maintenance dari komponen tersebut supaya dia tidak terbakar ya. Terus dia juga mempunyai buffer ya. Buffer itu untuk penyangga dari arus itu tersebut. Terus dia juga mempunyai penguat ya. Dia juga mempunyai regulator ya. Regulator itu kan dia mengregulasi ya. Meregulasi itu dia berarti mencocokkan standarnya berapa sih nih gitu. Regulasinya gitu. Standar dari tegangan tadi kan ada tuh yang 7805, 7812 ya. Nah, itu menandakan dari tegangan output yang
yang IC ya, atau integrated circuit ya, yang IC keluarkan. Jadi keluar outputnya itu berapa. Kita bermain dengan input ya, terus proses, baru output gitu. Nah itu semuanya ada di elektronika daya ini gitu. Dan prosesnya juga kita bermain proses misalnya pemicu ini ya, SCR misalnya. Nah itu juga hal yang krusial karena SCR ini unik gitu. Dia harus ada pemicu gitu. Nah itu yang tadi kita sebutkan lah sebelumnya. Oke, ini tugas ya. Jadi siap-siap ini saya kasih ini ya materinya. Besok sore kita ada UAS semuanya. Jadi tolong bilang semua ke teman-teman UAS ya. UASnya kita open source saja, gampang. Kalau udah saya ngomong open source berarti gampang gitu. Open source itu sumbernya dimanapun aja. Ya, yang penting kita di elektronika daya, sehingga nanti dikerjakan itu mungkin mempunyai waktu juga pengerjaannya gitu, entah misalnya 2 jam ya dikasih waktu ya kan. Nah ini jangan sampai kamu deadline atau telat ya, telat untuk mensubmit. Kalau udah telat itu jangan harap nilainya full, gitu aja, itu aja. Oke, itu aja mungkin dari saya. Apakah ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Nah, izin bertanya Pak, Ya. terkait tugas yang ini Pak. Jadi saya masih rada kebingungan Pak. Tugasnya itu sebenarnya kita disuruh ngapain sih Pak? Atau disuruh mencari output gelombangnya atau bagaimana gitu Pak? Ya output gelombangnya kan di sini Gus, kayak gini Hmm, Gus. tapi itu tetap Jadi, menggunakan manual kan Pak? iya manual aja. Tapi kan di sini kan saya bilang kamu tuh pakai pakai apa, tulisan tangan gitu, pakai mistar gitu. Di sini juga titik-titiknya bagusin gitu ya. Baik Jadi Pak. jadi pada saat dia dipicu sesuai apa fasanya ya, ini bagaimana hasilnya gitu Gus. Nah Baik Pak. nanti ya dibikin inilah apa namanya, setelah gambar pulse-nya, nah nanti proses ya gitu. Berarti nanti dijabarkan. Nah penjabarannya ini kalau ada yang sama penulisan berarti dia melihat temennya gitu. Jadi jangan yang ini saya kasih sangat mudah dan gampang, tapi untuk penalarannya itu sesuai dengan masing-masing individu gitu. Jadi kalau kamu misalnya, lu udah jadi belum? Udah nih, gue liat lu dah, gue contek dah, nggak ini gue malas mikir. Nah itu ketahuan, dua-duanya malah saya kasih nilai, ya lihat aja nanti gitu. Saya bisa detect itu gitu. Makanya jangan ada ini apa hal yang instan gitu. Nah itu Gus, ya Gus. Baik Pak. Kalau untuk deadline-nya sendiri Pak, itu kapan Pak? Deadline-nya nanti sore. Jadi sore jam 4 ya Gus ya. Atau nanti ada, ini kan lagi udah selesai semua kan, SA kan, semester antara cuma ini doang kan. Nah makanya sore jam 4 tolong dikerjakan, udah dikumpulkan gitu ya. Itu Gus, Ya Pak. bikin ininya juga Gus yang kayak kemarin Gus. Baik Pak. Ya. Pak izin bertanya satu lagi Pak. Kalau untuk UAS itu tadi online kan Pak? UASnya online, jadi tetap online. Jadi pada saat misalnya soalnya sudah saya berikan besok ya, berarti pas diberikan itu udah mulai soalnya 2 jam. Itu open source. Kalau open source itu berarti saya tidak perlu untuk mengawasin lagi
ya nanti itu waktunya itu yang akan berjalan, dan seberapa kamu jawab ya di situ ya nanti saya koreksi gitu. Itu Gus. Ngerti Baik Gus Pak, ya? baik terima kasih Pak. Ada lagi? Ini masuk semua nggak Gus? Kalau dicek. Tadi ada beberapa yang izin ke saya Pak, ada yang lagi di perjalanan di kereta, ada yang juga Oh, nggak ada sinyal dan lain sebagainya Pak. ya tolong dibilangin ya. Jadi ini materinya kasih aja ya yang tidak hadir ya. Jadi nanti biar tugasnya juga dikumpulkan gitu. Gitu. Jadi nanti melalui koordinator bagus ya, tolong diinikan. Semoga kelas ini lulus semua gitu. Kalau misalnya koordinatornya benar-benar ini ya care gitu. Nah itu Gus. Jadi mudah-mudahan Gus nih semuanya kayak Jaki itu ya. Pengen dia lulus tuh. Ya Jak. Pengen kan Jak? Oh iya tuh. Udah tahu berarti senyumnya udah senyum lulus tuh Gus. Oke, kayak Oriza tuh ya. Oriza tuh dia on time tuh. Saya udah masuk, dia langsung masuk. Maksudnya masuk di Zoom ini. Kamu di ini jauh dari kampus tinggalnya, Oriza? Serdang sih Pak, setengah jam. Setengah jam. Berarti di daerah Serang ya? Oh, Ya Pak. iya jadi ini kan di 2020 ya. Angkatan 2020 ya? Banyakan ya? Angkatan 2022 Pak. 22, sorry. 2022 ya. Jadi coba ngelihat tuh, saya saking sibuknya ya ngurusin abang-abang kamu yang 2017 ya. 7 tahun ngampus, maksudnya di kampus ya 7 tahun gitu. Mau ngapain gitu. 3 tahun delay ya kan. Nah itu jadi kebanyakan satu yang kerja. Yang kerja itu ya tergiur oleh ya biasa. Ya oleh kalau udah tahu duit ya udah berantakan semua gitu. Makanya selagi bisa untuk fast track ya atau bisa untuk misalnya menyelesaikan SKS, ya udah seriuskan gitu, fokuskan. Jangan sampai ngelihat kayak abang-abang kamu tuh yang contohnya tidak perlu dicontoh gitu. Ya kan? Kalau misalnya IPK 3,5 ya, 3,4 ya, 3,6 misalnya. Itu bisa kalau 4 tahun itu ya kita bisa jadi cum laude gitu. Cum laude. Nah, kalau misalnya udah lewat dari 4 tahun, ya kan, 5 tahun tapi IPK-nya 3,5, itu bukan cum laude gitu, itu bedanya gitu. Itu banyak yang diulang, banyak yang di ini. Nah, itu makanya dia delay. Makanya kan mata kuliah yang sekarang ini ya itu kalau misalnya ganjil ya ketemunya nanti ganjil, semester ganjil. Jadi pengulangannya itu 1 tahun, nggak ada semester berikutnya bisa diulang gitu. Nah jadi selesaikan SKS wajib itu sebanyak 144 gitu. Nah terutama krusial yang KP ini, yang KP itu juga ini ya harus wajib juga nih kerja praktik. Misalnya kita udah lengkap nih SKS-nya. Nah, tapi praktikum kalau praktikum KP-nya tidak ini, ya itu belum bisa juga untuk KP gitu. Nah itu dia. Makanya coba untuk praktikum kalau untuk
praktikum itu wajib nilainya itu lulus, minimal C lah, gitu. Jadi jangan ada nilai D atau nilai E di praktikum. Kalau nilai D, nilai E di praktikum, itu KP-nya bakal dipertanyakan nanti. Gitu. Nah itu mungkin ya apa intermezzo lah dari saya gitu, supaya kamu tertrigger ya, terpicu ya, kayak semacam SGR gitu. Oke ya, itu aja mungkin dari saya. Ada lagi nggak pertanyaan lagi? Oke, kalau enggak saya proses ya, ini dibagikan ke Bagus, nanti Bagus akan nge-share ke kalian, atau enggak nanti saya share di itu juga di grup ya. Tapi yang jelas tanya aja Bagus nih, udah Pak Rocky udah ini belum, udah ngasih belum? Nanti saya berikan materi ini. Oke, itu aja ya, kalau nggak ada pertanyaan, Gus tolong di screenshot Gus. Ini kayaknya udah semuanya udah ini apa namanya open webcam ya. Iya Pak. Ya, di itu aja. Nah, besok sebelum itu Gus ya, UAS besok ketemu saya dulu Gus ya. Biar nanti apa yang perlu dibicarakan untuk administrasi misalnya apa gitu, saya akan besok ketemu ya jam 10 ya, 10 pagi. Baik Pak. Nah, terus kita ada UAS itu sore nanti jam 3 atau nggak jam 4. Gampang UASnya mah, tinggal ini aja nanti apa open book, open source ya, open YouTube, open apa lagi, open TikTok. Bisa tuh. Ini kan, atau enggak open GPT. Nah. Oke, itu aja. Ada nggak yang didiskusikan? Sekali kesempatan lagi. Kalau nggak ada, mungkin saya akhiri ya. Terima kasih yang telah hadir. Terus selalu sehat terus ya, jaga kesehatan. Terus besok supaya fit ya. Nanti supaya lulus semua. Insya Allah ya semuanya. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin Pak, tadi belum di screenshot Pak, ini masih belum full. Oh, ya udah setuju. Udah belum? Udah Gus. Ya sudah Pak. Oke, kalau udah saya mohon izin ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.